setiap hari, biarlah perkataan kita adalah perkataan firman yang diucapkan. Perkataan yang kita sampaikan kepada banyak orang adalah firman yang hidup dan penuh kuasa. Dan firman itu dapat menyelamatkan banyak orang. Dan firman itu dapat menobatkan banyak orang untuk mengakui bahwa baik, shalom, selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita besar di mana kita boleh melihat begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun janji Tuhan sebagaimana Dia berkata bahwa aku selalu menyertaimu, dan kita rasakan itu selama 6 hari. Dan pada saat ini kita boleh memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui acara Minggu Sembahyang Pathfinder. Dan kita percaya sungguh bahwa setiap taburan firman Tuhan itu senantiasa menjadi berkat bagi kita. Itu selalu menolong kehidupan kita untuk lebih setia dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita berharap, kita semua mengharapkan agar kita tetap tinggal di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita mau untuk senantiasa mau bersaksi, mau menginjil, mau menyampaikan kabar baik Yesus kepada banyak orang. Selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Mazmur 90 ayat 1 dan 2 berkata, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan ucapan syukur. Biarlah pada hari Sabat ini saudara-saudara dan saya menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagaimana kita meyakini bahwa kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran kita, renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah dibagikan dengan judul kita bisa berbaca ya. Oke. Nah, pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini melalui acara Pathfinder Day. Pathfinder Day di tahun 2023 ini, yaitu pergi bersama Yesus dan menjadi teladan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau mengakui Yesus sebagai juru selamatmu dan engkau meyakini bahwa engkau adalah umat-umat Tuhan sebagai satu golongan yang disebutkan sebagai gereja Masih Advent hari ke-7, maka pada dasarnya kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus ini, kita perlu pergi bersama Yesus dan mengikuti teladan Yesus dan meniru apa yang dilakukan oleh Yesus ketika berada di atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat di dalam Alkitab Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22 adalah berbicara tentang mengenai ketika Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya yang pertama. Pertanyaannya, untuk apa Yesus memanggil mereka? Guna apa Yesus memilih mereka? Adalah dengan satu tujuan, untuk pergi bersama Yesus dan menjadi teladan seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22, di mana di situ ada 2 orang murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus pada saat itu, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ketika Tuhan memanggil mereka dengan satu seruan yang paling indah, yang mana ketika Tuhan memanggil dan memilih mereka sebagai pelayan Tuhan, aku akan menjadikan engkau sebagai penjama manusia. Makanya saudara-saudara, teladan warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia berada di atas muka bumi ini, dia tinggalkan kepada murid-muridnya, sehingga mereka juga terus mengabarkan Injil. Mereka pergi bersama dengan Yesus, dan ketika Yesus terangkat ke surga, mereka terus menjalankan perintah Yesus sebagaimana dalam Matius 28 ayat
ke-19 dan ayatnya yang ke-20, yaitu perintah untuk menginjil. Dan mereka menjadi teladan bagi semua orang pada saat itu, bahkan menjadi teladan sampai mati atas kematian, karena mereka tetap mempercayai dan tetap mengimani Yesus dalam kebenaran. Pada malam hari ini kita akan lihat satu nasihat daripada Paulus yang dia tuliskan. Surat ini dia berikan kepada Timotius untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang tinggal bersama, hidup di dalam pelayanannya untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Dan teladan yang disampaikan oleh Paulus kepada hamba Tuhan Timotius ini juga menjadi teladan bagi saudara-saudara dan saya sekalian. Teristimewa bagi kalian, bagi kita yang aktif di dalam Pathfinder. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ada penekanan di sini adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada penekanan yang dituliskan, yang diberitahukan, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius untuk apa? Jadi teladan. Dan di dalam kehidupan untuk menjadi seorang yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bagaimana tujuannya agar dia menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan cara bagaimana seorang penginjil yang muda ini, Timotius yang muda ini, walaupun masih muda tapi sudah dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, sebagaimana dia telah dilatih oleh Paulus untuk melayani. Dan orang yang muda ini, Paulus mengingatkan agar jangan seorang pun menganggap dia rendah karena dia masih muda. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pokok poin penting yang bisa kita ambil di dalam pelajaran ini. Bagaimana kita menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Tuhan. Ada 5 keteladanan yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu yang pertama, teladan dalam perkataan. Dan yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Dan yang kelima adalah teladan dalam kesucian. Jadi saudara-saudaraku, dalam perikop ini Paulus menekankan bahwa walaupun Timotius adalah seorang yang muda, dan walaupun saudara-saudara yang ada pada saat ini, walaupun saudara masih digolong sebagai orang yang muda, tapi kita harus tetap menjadi teladan bagi siapapun. Seorang Pathfinder harus menjadi teladan bagi siapapun di sekitar kita. Dia harus menjadi contoh bagi banyak orang. Perilaku kehidupannya harus menjadi beda di antara orang-orang yang lain. Misalnya, kita lihat di dalam ayat inti kita ini, yaitu ada 5 hal keteladanan yang Paulus inginkan agar seorang pemuda atau Pathfinder lakukan dalam kehidupannya, yaitu teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan di dalam kasih, teladan di dalam kesetiaan, dan teladan di dalam kesucian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan dalam perkataan itu seperti bagaimana? Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku, setiap kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi kutuk dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Itulah sebabnya kita selalu diingatkan oleh nasihat-nasihat pekabaran firman Tuhan untuk tampil beda dengan orang lain. Dalam setiap perkataan kita, hendaklah perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang memberkati orang, perkataan yang membawa orang untuk dekat dengan Yesus Kristus, perkataan yang membawa orang untuk mengenal akan kebenaran Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari jaga mulut kita, jaga lidah kita, untuk sekiranya setiap ucapan perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kita adalah perkataan yang memberkati orang. Perkataan-perkataan yang kutuk, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan bagi orang, hendaklah itu jangan engkau keluarkan. Jangan menceritakan kebusukan orang lain. Jangan menceritakan hal-hal yang tidak baik daripada orang lain. Dan biarlah saudara mau menguatkan orang dengan kata-kata firman yang saudara dan saya bisa ucapkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperoleh kasih karunia. Kata-kata kotor, makian, bijian dari mulut kita janganlah dikeluarkan. Perkataan yang tidak baik untuk membangun jiwa roh seseorang untuk mengenal Kristus di dalam kebenaran, jangan sampai itu keluar. Tetapi baiklah perkataan yang dapat membawa orang untuk dekat dengan Yesus. Belajarlah berkata jujur, tidak mudah untuk berbohong, menipu dan mengeluarkan kata-kata hujat dan kotor. Sebaliknya, jadilah teladan dalam hal memotivasi dengan perkataan yang membangun. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang pertama yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita melalui nasihat Paulus kepada Timotius dan bagi kita saat ini adalah teladan dalam perkataan. Setiap hari biarlah perkataan kita adalah perkataan firman yang diucapkan. Perkataan yang kita sampaikan kepada banyak orang adalah firman yang hidup dan penuh kuasa. Dan firman itu dapat menyelamatkan banyak orang. Dan firman itu dapat menobatkan banyak orang untuk mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamat dan penebus yang akan nantinya datang untuk mengangkat semua orang yang setia dengannya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Mulai malam hari ini kita harus mengambil satu komitmen untuk mau mengatakan bahwa setiap perkataan yang saya ucapkan adalah perkataan yang memberkati, dan saya harus tunjukkan melalui teladan hidup saya secara pribadi. Dan yang kedua, teladan apa yang kita bisa ambil melalui nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius? Teladan yang kedua adalah teladan dalam tingkah laku. Efesus 6 ayat 1-2. Menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua adalah sikap terpuji dari seseorang Pathfinder, seseorang orang muda dan kita semua. Menghormati orang tua dan yang lebih tua dari kita itu berarti kita sedang berjalan bersama Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang sesungguhnya, sedangkan kita tampilkan kepada orang lain di dalam tingkah laku kita sebagai seorang Pathfinder. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah seorang Pathfinder, hendaklah seorang pemuda, dia menunjukkan cara tingkah laku yang baik terhadap banyak orang. Baik dia itu lebih tua daripada kita, maupun sekalipun dia masih lebih muda daripada kita. Karena ada berkat di balik teladan yang kita tunjukkan dalam tingkah laku kita, sehingga orang tahu bahwa dia adalah orang Kristen pengikut Yesus yang memiliki ciri khas kehidupan yang berbeda dengan dunia, berbeda dengan banyak orang. Pergaulannya adalah pergaulan yang beda dengan orang lain. Kita menunjukkan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, agar orang melihat gaya tampilan kita, tingkah laku kita, bahwa ada kebenaran Yesus. Ada Yesus tinggal bersama dengan dia di dalam hidupnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang ketiga yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang diajarkan oleh Paulus kepada saudara dan saya di malam hari ini, yaitu yang ketiga, teladan dalam kasih. Saudara, ketika Yesus berada di atas muka bumi ini, dia menjangkau banyak orang. Dia tidak mengenal latar belakang seseorang, kaya, miskin, dan sebagainya. Orang Roma, orang Yahudi, orang Yunani, dan sebagainya. Dia menjangkau semua. Karena misi Yesus ialah dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia melakukan banyak hal. Dia melakukan mujizat. Dia mengajar. Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan memberi makan 4.000 dan 5.000 orang. Dan lebih dahsyatnya adalah ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari berada di dalam kubur. Itulah kuasa Tuhan, teladan dalam kasih Yesus yang dia sudah lakukan di atas muka bumi ini. Dia menjangkau banyak orang, siapapun itu dia tetap melakukannya untuk apa? Keselamatan dan kebaikan banyak orang. Walaupun saat dia melakukan banyak hal itu, melakukan mujizat, memberi makan banyak orang dan sebagainya, tapi ketika dia berada di atas tiang kayu salib, dia tetap mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sifat teladan kasih Yesus yang bisa kita terapkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan memiliki sifat benci terhadap orang. Biarlah saudara dan saya memiliki sifat untuk mengampuni. Karena orang yang memiliki sifat mengampuni, maka Bapa yang di sorga juga akan mengampuni setiap kesalahannya ketika dia berbuat kesalahan dan mau bertobat. Sifat dasar Yesus dalam kasih. Maka semua orang yang mengaku mengasihi dia harus juga memiliki kasih, peduli kepada sesama, dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang susah dan berkekurangan. Jadilah teladan dan memberi kasih dan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau dapat menunjukkan teladanmu kepada banyak orang dengan cara sikap hidupmu sehari-hari. Sebagai seorang pathfinder, lakukanlah firman Tuhan, praktekanlah firman Tuhan, memilikilah cinta kasih kepada banyak orang, dan engkau terapkan itu bagi banyak orang, sehingga orang juga menghormati dan mengasihimu. Saudara-saudara, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang adalah kasih yang dia terapkan kepada banyak orang. Teladan yang dapat kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sesuai Alkitab, yaitu teladan dalam kesetiaan. Saudara-saudara, orang-orang muda yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau adalah tiang-tiang gereja yang akan mempertahankan setiap badai, gemuruh, hujan badai dan segalanya yang datang menghantam bangun organisasi gereja ini. Engkaulah sebagai pemuda-pemuda yang bertahan untuk mempertahankan semua badai yang terjadi di dalam gereja ini. Wahyu 2 ayat ke-10b, firman Tuhan berkata, setia dalam segala hal-hal yang positif dan membangun adalah bagian dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia beribadah, setia dalam pelayanan, setia dalam segala sesuatu yang membangun diri kita lebih dekat dengan Yesus, dan terutama setia dalam iman kita kepadanya. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sekali-kali ada pikiran untuk meninggalkan kebenaran Tuhan atau meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, walaupun sesuatu yang mengenakan datang pada dirimu, yang menginginkan sehingga membuat saudara untuk meninggalkan Yesus, tinggalkan itu. Pikiran seperti itu jangan ada pada pikiran kita. Biarlah kita ambil satu komitmen yang terus kita jalan dalam kehidupan kita. Mati dan hidup saya tetap berada di dalam kebenaran. Gereja Masih Advent hari ke-7.
Satu ketika saya punya satu teman baik, waktu kami sama-sama di sekolah SMP Negeri 17 Ambon. Karena saya bukan Advent dari lahir, dia pasang status lahir dari Katolik, mati pun dari Katolik. Terus saya balas dia punya status lahir dari Protestan, mati pun dari Advent. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau sudah ada pada kebenaran yang benar. Engkau sudah berada pada golongan yang benar. Engkau sudah berada pada organisasi yang benar. Itulah sebabnya jangan sekali-kali meninggalkan kebenaran Tuhan. Supaya kita kuat dalam membentengi kehidupan kita dari muslihat iblis, kejahatan iblis yang dia mau menghancurkan diri kita sebagai umat Tuhan dan sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Pathfinder, yaitu kita harus setia untuk membaca Alkitab. Saya nggak tahu kali saudara-saudara yang bergabung pada malam hari ini sudah pernah nggak baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Saya secara pribadi ketika saya baptis masuk Advent, saya baca Alkitab sampai saat ini. Saya sudah 11 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai buku Wahyu. Saya sudah baca itu. Dan saya sementara yang ke-11, saya baru selesai di buku Imamat. Dan besok pagi jam 3 atau 4 pagi saya bangun untuk membaca buku Bilangan. Satu hari saya biasa baca 5 pasal dalam satu hari. Oh, menyenangkan sekali ketika baca Alkitab. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, baca Alkitab, banyak pengetahuan yang kita terima. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisannya yang didalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membawa orang dalam kebenaran dan mendidik orang di dalam setiap kesalahan. Jadi saudara-saudara, mari kita tekun di dalam membaca Alkitab. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan bagi saudara dan saya ketika saudara tekun untuk membaca Alkitab. Dan juga setia di dalam berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal berdoa ini adalah sesuatu yang simpel saja yang bisa kita lakukan. Kalau kita berbicara tentang doa, maka ada beberapa alasan kenapa kita harus berdoa. Ingatlah bahwa berdoa itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pencobaan dapat dikalahkan dengan berdoa. Kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan ada dalam setiap doa kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kenapa saudara dan saya harus berdoa? Karena dengan berdoa, ketekunan dihasilkan lewat doa. Dan Roh Kudus memberikan kuasa lewat doa. Efesus 6 ayat yang ke-18. Kekhawatiran dapat dikalahkan lewat doa. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Jika kita dihiburkan lewat, jiwa kita juga dihiburkan lewat doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Dan lewat doa itu, Tuhan akan mendengar doa permohonan kita. Walaupun kita tahu bahwa di dalam doa itu ada jawaban ya, ada jawaban tidak, dan ada jawaban tunggu. Tapi sekalipun jawaban yang datang pada kita adalah jawaban yang tunggu atau jawaban yang tidak, Tuhan tetap menguji saudara dan saya. Apakah kita terus mau berdoa atau tidak lagi, atau kita putus asa. Ingat bahwa lewat doa itu segala sesuatu, baik itu pencobaan itu dapat dikalahkan, dan Tuhan ada dalam setiap doa kita, dan ketekunan itu berada dalam hidup kita lewat doa. Dan Roh Kudus memberikan kuasa lewat doa bagi kita untuk menguatkan kita saat kita menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran yang kita alami, khawatir dalam segala hal. Saya ingat waktu pandemi corona, saya sangat khawatir sekali. Sampai saya masuk rumah sakit. Bahkan sampai saya berobat sama dokter psikiater. Saya sangat khawatir. Tetapi pagi-pagi jam 3 atau jam 4 saya sudah bangun, menyanyi lagu Sion, baca Alkitab, meminta supaya Tuhan tetap kuatkan saya
kuatkan saya karena saya harus melayani, saya harus melawat umat-umat Tuhan. Dan saudara-saudaraku, tetaplah berdoa. Kenapa? Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan sana? Paulus bilang, tetaplah berdoa. Dan juga Yesus berkata di dalam Lukas 18, dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan di dalam berdoa. Doa itu punya kuasa atas kehidupan kita. Dan setiap beribadah, jangan sampai malas untuk datang ke gereja pada hari Sabat. Jangan sampai malas pada saat datang beribadah pada hari Rabu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah itu berguna untuk kerohanian kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada banyak orang. Ellen G. White, hamba Tuhan, katakan dalam Bulletin General Conference 29-30 Januari 1893 halaman 24, dia katakan bahwa sekarang ini kita memiliki satu pasukan orang-orang muda yang dapat melakukan banyak perkara jika mereka diarahkan dan didorong dengan tepat. Kita ingin mereka diberkati oleh Allah. Kita ingin mereka melakukan bagian mereka dalam rencana-rencana organisasi yang baik untuk menolong orang muda yang lain. Tentunya Allah mau, hamba Tuhan Ellen G. White mau supaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Testimony for the jilid 7 halaman 64. Tuhan telah menentukan orang-orang muda untuk menjadi tangan pembantu baginya. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita ini orang-orang muda adalah penerus daripada gereja. Gereja ini mau maju atau mundur tergantung daripada kita. Tapi kita harus maju terus untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk terus membawa maju akan gereja ini. Gospel Workers halaman 67 katakan, orang-orang muda, pria dan wanita diundang untuk memberikan kepada Allah kekuatan kemudahan mereka yang melalui pelatihan tenaga mereka, melalui pikiran yang tajam dan tindakan yang penuh semangat. Mereka dapat membawa kemuliaan bagi Dia dan keselamatan bagi teman mereka sesama orang muda. Itulah sebabnya, saudara dan saya sebagai seorang Pathfinder, kita perlu mengambil satu tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana saja dalam kehidupan kita yang dapat bisa kita lakukan. Ialah belajar dalam hal kecil untuk menjadi teladan bagi orang yang di sekitar kita. Datang tepat waktu ke gereja, membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf dan minta tolong kepada orang, memberi salam lebih dulu kepada orang lain, memberikan ayat Alkitab dan kutipan-kutipan yang membangun di media sosial kita, menyisihkan sedikit makanan dan diberikan kepada orang-orang jalanan, berlaku jujur dalam segala hal, tidak suka menyontek dan plagiat dan sebagainya, menyapa orang dengan ramah di gereja, sekolah, di rumah, dan lain-lainnya. Bangun lebih awal dan membantu orang tua di rumah. Menambahkan hal-hal positif lainnya. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebagaimana judul kita ini adalah pergi menjadi teladan mengikuti Yesus. Menjadi teladan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turut teladan Paulus ketika dia sudah bertobat dan menjadi Rasul Yesus dalam mengabarkan Injil Kristus kepada banyak orang. Filipi 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjadi teladan kita? Yesus Kristus yang jadi teladan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya serahkan firman ini untuk memberkati saudara-saudara. Allah El Shaddai akan terus menunjukkan kuasanya kepada saudara dan saya, sehingga saudara tidak akan goyah dan takut khawatir dalam segala hal. Saudara dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bawa di dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Pendeta Buddha Endi Kalwela.